Saudara, jika seorang pendosa berpikir bahwa dia bisa menyembunyikan dosa-dosanya, maka sesungguhnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Di dalam Ibrani 4 ayat 13 dikatakan, "Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban." Saudaraku, Tuhan melihat dan Dia mengetahui segala pikiran, perkataan, termasuk bisik-bisik yang kita katakan, motivasi-motivasi tersembunyi, perbuatan-perbuatan yang kita sembunyikan. Sesungguhnya semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Seringkali kita berpikir atau seringkali kita membenarkan dosa-dosa kita karena berpikir bahwa tidak ada orang yang mengetahui apa yang kita lakukan. Namun Allah tahu karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Amsal 5 ayat 21 sampai 23. Mari kita membuka bagian ini. Amsal 5 ayat 21 sampai 23. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Nah, saudaraku, di dalam pasal ini penulis Amsal secara khusus bicara tentang dosa perzinahan. Sang ayah sebagai penulis Amsal, dia menasehatkan anaknya supaya berhati-hati kepada yang ia sebut sebagai perempuan jalang, yang mulutnya lebih licin daripada minyak, yang berperilaku sangat manis namun pada akhirnya membawa kepahitan bahkan maut. Nah, sangat penting untuk menerima nasihat dan didikan ini supaya tidak terjatuh di dalam bahaya. Nah, saudara, masalah seks adalah salah satu godaan besar yang dihadapi oleh manusia di dalam dunia ini. Siapapun dia, bukan hanya orang muda. Nah, bentuk-bentuk pelampiasannya bisa macam-macam. Misalnya, dalam bentuk pikiran, pornografi, perbuatan mesum, percabulan, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Nah, menarik sekali, selain soal hikmat, isu ini adalah salah satu topik yang banyak disinggung oleh penulis Amsal. Amsal memperingatkan bahaya dan akibat dari dosa ini. Misalnya di ayat yang ke-10, bisa kehilangan harta atau semua jeri lelah. Ayat 11, bisa membawa penyakit. Ayat 14, mendapat malu. Nah, hal-hal ini adalah contoh-contoh yang diberikan untuk menggambarkan begitu destruktif atau menghancurkannya dosa ini. Hal-hal yang dikatakan ini, saudara, adalah sesuatu yang sebetulnya kita sudah lihat dan saksikan di sekitar kita. Kita sudah melihat banyak orang, banyak keluarga yang hancur karena dosa ini. Nah, nasihat-nasihat praktis ini diakhiri oleh penulis Amsal dengan mengingatkan tentang Allah yang Maha Tahu. Konsep tentang Allah yang tahu segala sesuatu tercatat sebetulnya di dalam begitu banyak bagian Alkitab. Misalnya di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-5, sebelum peristiwa air bah, penulis Kejadian mencatat bahwa Tuhan mengetahui kecenderungan hati manusia. Bahwa saat itu hati manusia cenderung membuahkan kejahatan semata-mata. Atau contoh lain, ketika Abraham mengusir Hagar dan Ismail, dan kemudian mereka melarikan diri di padang gurun. Dan di situ Hagar bertemu dengan Tuhan. Dan Hagar mengatakan, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Atau di dalam Ayub 23 ayat 10. Ayub di dalam pergumulannya mengatakan bahwa Tuhan tahu jalan kehidupannya. Atau Mazmur 139 yang terkenal itu, yang mengungkapkan tentang Allah yang mengenal kita dengan begitu pribadi. Saudaraku, pengetahuan Allah akan segala sesuatu sangat jelas dan tuntas, setajam pedang yang bermata dua. Dia adalah Allah. Dia tidak perlu diberi informasi terlebih dahulu untuk mengetahui sesuatu. Pengetahuannya sempurna.
Nah, bagi kita, kenyataan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dan mengontrol segala sesuatu, di satu sisi memberi rasa aman kepada kita. Khususnya misalnya ketika keadilan dibungkam, ketika mungkin kita tidak bisa membela diri, atau ketika melakukan pelayanan-pelayanan tertentu yang orang lain tidak lihat. Tapi Dia Allah tahu dan Dia melihat. Di sisi lain, bagi orang yang tidak percaya atau bagi orang yang melakukan dosa yang tersembunyi, mereka tidak bisa menyembunyikan diri di hadapan Allah. Kemahatauan Allah adalah teror yang seharusnya membawa rasa takut untuk berbuat dosa. Nah, Adam pernah berusaha untuk bersembunyi, tetapi tidak ada satu sudut pun di dalam alam semesta yang berada di luar daripada jangkauan pandangan Allah. Allah tahu dia bersembunyi di mana dan Allah tahu apa yang sudah dia perbuat. Terakhir saudara, kemahatauan Allah sesungguhnya adalah sebuah janji yang memberi penghiburan buat kita. Bahwa suatu hari kelak Allah akan menyatakan keadilan di bumi. Dia akan menghakimi, Dia akan mengadili dengan adil. Dan hal-hal yang selama ini tersembunyi akan diungkapkan olehnya. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Amin.